di Provinsi Sumatera Barat terdapat 10 dari 15 lansia di desa tersebut menderita DM, 7 perempuan dan 3 laki-laki dengan 5 lainnya tidak menderita DM. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan masalah yang pertama, defisit pengetahuan tentang DM tipe 2 pada kelompok lansia berhubungan dengan kurang terpapar informasi dan ketidaktahuan menemukan sumber informasi tentang DM tipe 2 pada kelompok khusus lansia. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berkaitan dengan ketidakmampuan mengatasi masalah dan kurangnya sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi DM tipe 2 pada kelompok lansia tersebut. Skenario, pada tanggal 23 September 2023 dilaksanakan KIEDM tipe 2 pada kelompok lansia di tempat Pos Bindu Lansia Patamuan oleh mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dengan pembagian peran Lutfiani Syafa sebagai pemateri, Nur Aini sebagai pembawa acara, serta audiens lain sebagai kelompok lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu semua. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aini dan teman saya Lutfiani Syafa. Kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan keperawatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang DM tipe 2. Nah, tujuannya itu agar ibu semua dapat mengetahui apa itu DM tipe 2 dan bagaimana cara pencegahan dan penanganan dari DM tipe 2 ini. Nah, untuk waktunya nanti sekitar 20 sampai 35 menit. Baik, untuk prosedurnya nanti ada pemaparan materi tentang DM tipe 2 dan senam. Selanjutnya yang kedua ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga ada sesi evaluasi, dan yang keempat nanti ada penutup. Baik, untuk yang pertama sebelum kita melakukan acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi oleh rekan saya, yaitu Lutfiani Syafa. Pada Lutfiani Syafa dipersilakan. Terima kasih ini untuk waktunya. Baik, sebelumnya selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sebenarnya berkenan ya, saya panggilnya ibu-ibu saja ya. Yeay. Baik, jadi sebelumnya dari ibu-ibu yang hadir di sini, apakah sudah ada yang tahu apa itu DM tipe 2? Sudah, Bu. Sudah ada mungkin siapa? Lisa. Ibu Lisa bisa disebutkan apa itu DM tipe 2? DM tipe 2 itu penyakit gula bukan, Bu? Ya betul ya, gula darahnya cenderung Tinggi. gitu. Apakah di sini sudah ada yang terkena DM tipe 2? Sudah. Oh ya, Bu Lisa juga sudah DM ya. Baik, mungkin nanti kita bisa belajar bersama-sama dan berdiskusi bersama-sama ya untuk bagaimana cara mencegahnya dan cara menanganinya. Baik, nah untuk pengertiannya sendiri itu DM tipe 2 merupakan penyakit yang disebabkan karena ada peningkatan kadar gula darah atau yang biasanya disebut hiperglikemi. Nah, itu karena kekurangan hormon insulin. Nah, di sini ada 2 tipe pemeriksaan yang biasa dilakukan, itu ada gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Kalau gula darah sewaktu itu biasanya diperiksa acak. Kalau untuk gula darah puasa itu biasanya setelah puasa 8 jam dan biasanya dilaksanakan di pagi hari. Sebelumnya dari ibu-ibu di sini apakah sudah ada yang pernah cek ini? Sudah. Rutin di sini setiap bulan ya? Iya. Ya, baik. Jika sudah rutin semua. Nah, untuk kadar GDS sendiri itu di atas 200 yang termasuk dengan DM, dan untuk gula darah puasa itu lebih dari 126 yang tergolong tinggi. Nah, mungkin ibu-ibu di sini tadi juga sudah cek ya? Sudah. Apakah ada yang lebih dari 200? Tidak. Tidak ya, berarti memang sudah mulai stabil ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya
mengapa kita penting ya untuk belajar tentang DM, baik pencegahannya maupun penanggulangannya, itu karena di dunia sendiri itu ada sekitar 463 juta pengidap DM. Nah, di Indonesia sendiri ada 10,6 juta, di mana menjadi top 3 penyebab kematian yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi sangat penting ya untuk kita untuk mencegah maupun mengendalikan DM ini. Selanjutnya, nah, untuk faktor risiko atau penyebab DM, apakah dari ibu-ibu sudah ada yang tahu? Sudah? Bisa disebutkan? Obesitas atau kegemukan ya? Betul. Terus ada yang tahu lagi? Ya, bisa keturunan ya berdasarkan orang tua sebelumnya. Apakah ada yang tahu lagi? Faktor usia ya. Ya baik. Sebagian besar ibu-ibu di sini sudah tahu. Kita ulas saja ya untuk faktor risiko. Nah, untuk faktor risiko sendiri itu dibagi dua. Ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Untuk yang dapat diubah atau bisa kita cegah ya. Yang pertama seperti yang disebutkan ibu siapa tadi? Ibu Aini tadi, karena ada kegemukan atau obesitas. Yang kedua, kurang aktivitas fisik atau biasanya setiap harinya misal hanya di kasur, kurang beraktivitas fisik seperti itu. Apakah di sini ibu-ibunya sudah sering beraktivitas fisik? Belum ya, sudah masih jarang ya. Kalau beda ya ibu untuk nyapu dan aktivitas fisik, nanti kita bahas lagi. Nah, jadi pentingnya aktivitas fisik itu sendiri untuk mengaktifkan hormon-hormon insulin yang ada di tubuh kita. Baik, untuk selanjutnya itu dislipidemia atau kadar kolesterolnya yang tidak normal, bisa kurang ataupun lebih. Dan untuk kadar kolesterol HDL-nya itu kurang dari 35 dan trigliseridanya itu kurang lebih dari 250. Ibu-ibu di sini apakah sudah ada yang pernah cek kolesterol? Ada Pak. Ada. Ibu siapa? Fatma. Ibu Fatma. Biasanya untuk hasilnya bagaimana? Apakah normal atau ada yang salah? Kemarin terakhir waktu periksa itu tinggi, Pak. Oh, tinggi ya. Baik, tapi ibunya ada DM atau tidak? Iya, ada. Oh, memang ada ya. Jadi memang salah satu faktor risikonya. Nah, untuk selanjutnya juga ada riwayat penyakit jantung. Lalu ada hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, yaitu di atas 190/90, di atas 140/90. Nah, dari ibu-ibu di sini, dari cek tadi apakah ada yang tekanan darahnya tinggi? Tidak. Ada ya. Yang lain? Saya, Mbak. Oh, tinggi ya Mbak Aini ya tadi? Bu Aini ya? Baik. Nah, untuk selanjutnya dia tidak seimbang, misalnya tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Nah, untuk dia yang tidak seimbang ini tidak hanya menyebabkan gula darah yang tinggi, tapi tekanan darah yang tinggi tadi. Dari Ibu Aini sendiri, apakah makannya sudah teratur atau kadang-kadang masih ada yang terlalu asin seperti itu? Ya, masih ada yang asin, soalnya kan masakan saya. Oh iya. Ya baik, jadi memang perlu penyesuaian ya, nanti setelah ini mungkin bisa disampaikan ke keluarganya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu seperti yang disampaikan Bu Lisa tadi, usianya lebih dari 40 tahun. Di sini sudah lebih 40 tahun semua, nggih? Lalu mempunyai riwayat keluarga yang minta DM. Di sini ada yang keluarganya atau saudaranya ada yang DM? Ada, nggih. Mama Jadi saya. memang lebih berpeluang besar. Lalu untuk selanjutnya kehamilan dengan gula darah tinggi, lalu ibu dengan riwayat melahirkan yang bayi dengan berat lahir lebih dari 44 kg dan bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 22,5 kg. Nah, selanjutnya ini ada tanda dan gejala DM dari ibu di sini. Apakah sudah ada yang tahu apa tanda gejala DM? Ya, Mudah pipis, sering pipis. Ada lagi? Banyak makan. Ada lagi? Gampang haus. Baik, ada lagi? Kesemutan bisa juga. Ada yang lagi? Baik, cukup kita ulas ya. Betul sekali ya tadi yang disebutkan ibu-ibu yang ada di sini, mulai dari banyak minum, tadi banyak buang air kecil, sering lapar,
gitu. Terus mudah lelah dan ngantuk tadi belum ya, karena mudah lelah dan ngantuk ini karena terlalu banyak makan, jadi tubuh itu terforsir untuk mencerna karbohidratnya. Lalu ada juga luka sulit sembuh ya, karena ada gangguan peredaran darah dan termasuk yang kesemutan tadi juga bisa. Lalu ada berat badan yang terlalu tinggi ataupun terlalu turun drastis seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk ada pencegahan diabetes. Dari ibu-ibu yang ada di sini, apakah sudah ada yang tahu pencegahannya? Olahraga, Bu. Olahraga bisa jadi salah satunya. Ada lagi? Pola makan, ya betul ya, pola makannya. Mungkin kita langsung bahas saja. Untuk pencegahan sendiri itu dari Kementerian Kesehatan ada program yang namanya Cerdik. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin, meliputi tekanan darah, lalu kadar gula darah, tinggi badan, berat badan, seperti itu. Di sini sudah rutin ya untuk sebulan sekali. Baik, sudah mengikuti semua? Baik, bila sudah, tinggal dilanjutkan saja dan dipantau. Yang selanjutnya ada menyaksikan asap rokok. Apakah di sini ada yang merokok atau keluarganya merokok? Suami saya. Ada ya. Nah itu mungkin untuk kedepannya bisa disampaikan untuk merokoknya itu kalau bisa berhenti, tapi apabila susah memang disampaikan kalau merokoknya itu jangan di dalam rumah. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik sesuai yang disampaikan ibunya tadi, karena aktivitas fisik itu bisa meningkatkan kepekaan terhadap insulin. Lalu diet seimbang itu meliputi konsumsi karbohidrat yang cukup, gula, garam yang itu dibatasi, lalu istirahat yang cukup dan mengelola stres. Selanjutnya ada juga cara penanganan diabetes, karena ibu-ibu di sini tadi sudah ada yang mengidap diabetes, kita bahas juga nih untuk cara penanganannya. Untuk yang pertama itu ada minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Di sini mungkin tadi Ibu Nisa dan Ibu Fatma apakah sudah mengonsumsi obat teratur? Sudah, Pak. Sudah. Dapat obat tablet saja atau ada insulinnya? Saya ada insulinnya. Ada insulin. Baru obat. Oh iya. Sudah teratur nggih? Sudah. Ya baik, ini dilanjutkan saja. Yang kedua, makan sehat dengan mengonsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula dan makanan asin. Apakah sudah diterapkan juga untuk ibu-ibu yang di sini? Sudah. Sudah ya, sudah mulai dikurangi ya makanan asin dan gulanya. Baik. Lalu juga harus waspada terhadap infeksi kulit. Jadi setiap di rumah itu diusahakan menggunakan alas kaki ya supaya tidak ada luka. Lalu menjaga kadar gula darah dengan cek kadar gula secara rutin setiap 1 bulan tadi sudah. Lalu beraktivitas fisik secara teratur tadi juga ada beberapa yang sudah ya, tapi apabila yang belum bisa dirutinkan aktivitas fisik untuk sehari itu sekitar 30 menit atau semampunya. Lalu ada periksa mata secara teratur untuk menghindari komplikasi, serta apabila ibu-ibu yang terutama yang sudah mengidap DM itu apabila pusing dan lemas itu harus segera mengonsumsi minuman manis ya untuk mencegah hipoglikemia seperti itu. Nah mungkin untuk materinya cukup seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan praktek senam. Senam ini untuk itu tadi sebagai alternatif ibu-ibu untuk aktivitas fisik supaya tubuhnya lebih peka terhadap insulin. Baik ibu-ibu, selanjutnya setelah pemaparan materi tadi kita akan senam diabetes ya. Tujuannya sendiri supaya bisa diterapkan, supaya bisa aktivitas fisik setiap harinya. Baik, mari berdiri ya. Ini yang bagian ini bisa di sini saja, sama yang lain bisa di samping-samping. Ya, agak maju lagi aja Bu ya. Bisa diambil jarak ya. Baik, langsung kita mulai saja bersama-sama ya. Kurang lebih 2 menit. Sama suaranya ya. Ha. Ha.
Nah selanjutnya dari pemaparan materi tadi ataupun praktek senam tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silahkan Ibu Aini ya. Mbak, izin bertanya, ini bagaimana ya pengaturan makan yang disarankan untuk menghindari dan buat amin yang lansia? Ya, baik. Bu Emi tanya nggak ibu yang lain untuk cara pengaturan makan untuk menghindari DM. Itu ada beberapa poin yang harus ditekankan ya. Untuk yang pertama itu konsumsi gula. Untuk konsumsi gulanya sendiri itu diusahakan dalam satu hari kurang dari 4 sendok makan. Itu termasuk semuanya ya, misalnya masak maupun membuat minuman itu 4 sendok makan maksimal per orang. Lalu yang kedua itu untuk konsumsi garamnya itu tidak lebih dari 1 sendok teh dalam satu hari, termasuk seluruh makanan ya, seperti itu. Lalu untuk tambahannya untuk karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung dan lainnya itu boleh dikonsumsi tapi dalam porsi yang cukup seperti itu. Itu apakah sudah jelas Ibu ini? Sudah. Apakah dari ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Iya, yang mana dulu? Ini Ibu Fatma dulu ya. Izin bertanya mengenai apa sih Pak buah sama sayur yang disaranin buat kita ini membuat penderita DM ini? Baik, untuk buah dan sayur itu sebenarnya tidak ada yang terlalu dilarang ya. Tapi untuk sayuran itu biasanya dianjurkan sayuran hijau seperti kobis, lalu seledri, lalu daun singkong, daun pepaya, seperti itu dianjurkan karena mengandung banyak serat seperti itu. Lalu untuk buah-buahan itu buah-buahan yang merah misalnya seperti pepaya, lalu nanas, lalu pisang, lalu salak ya boleh, melon seperti itu boleh ya, seperti itu Ibu. Apa sudah jelas? Ya Pak sudah. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya Ibu siapa? Ibu Anita. Silahkan Ibu Anita. Mbak mau tanya kenapa nasi panas itu lebih berbahaya dari nasi dingin ya Mbak? Oh iya, biasanya kalau untuk orang awam itu biasanya berpikir seperti itu ya, kalau bisa hindari nasi panas karena memang sebenarnya antara nasi panas dan nasi dingin itu kandungan indeks glikemik atau kandungan gulanya itu lebih tinggi yang nasi panas. Jadi alangkah lebih baik untuk penderita DM ataupun kita itu mengonsumsi nasi yang didiamkan terlebih dahulu supaya indeks glikemiknya turun, gulanya turun. Seperti itu Ibu. Bukan berbahaya tapi lebih kurang dianjurkan yang lebih dingin seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Dari ibu yang mana apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Kak. Baik, apabila sudah cukup mungkin langsung kita evaluasi saja ya. Ya. Baik, ibu-ibu tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu pengertian DM, lalu ada juga kadar gula darah. Nah tadi ada DDS dan DDP, apakah masih ingat? Masih Baik. Nah untuk kadar GDS yang termasuk tinggi itu berapa tadi? Lebih dari 200. Betul. Lalu untuk GDP? dari 126. Baik, betul ya, sudah paham ya terkait itu. Iya. Selanjutnya untuk cara pencegahannya, tadi dari Kemenkes ada program apa? Cerdik. Betul, untuk C-nya sendiri itu apa? Cek kesehatan. Baik. Lalu E-nya? Jangan rokok. Betul. Selanjutnya R? Rajin aktivitas fisik. Betul. D? Diet seimbang. Betul. I? Istirahat dan cukup. Dan yang K? Kalau baik, sudah baik sekali ya ibu di sini sudah paham. Lalu untuk selanjutnya tadi kan sudah mendapatkan berbagai penjelasan ya. Nah dari penjelasan tadi apakah dari ibu-ibu semua sekiranya setelah ini berkenan untuk menyebarkan informasi yang didapat ke anggota keluarga yang lain? Berkenan. Baik. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu di sini yang sudah terkena DM apakah berkomitmen untuk selalu cek gula berkala setiap 1 bulan? Iya Pak. Baik, yang tidak terkena DM juga bersedia ya untuk cek kesehatan per 1 bulan? Bersedia. Baik.
Lalu untuk terutama ibu-ibu yang sudah terkena DM ya, tadi Ibu Fatma dan Ibu Lisa, apakah berkenan untuk selalu konsumsi obat sesuai dengan anjuran? Berkenan, Mbak. Baik. Lalu tadi ada satu hal penting yang apabila pusing ataupun lemas itu segera konsumsi minuman yang Manis. betul, untuk mencegah hipoglikemia seperti itu. Baik, bila sudah cukup dan saya kira dari pemaparan tadi ibu-ibu sudah menunjukkan pengetahuan yang baik dan peningkatan sikap ya untuk berkomitmen menjaga kesehatannya untuk terhindar ataupun mengelola DM. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan review dari senamnya tadi. Apakah dari ibu-ibu ada yang kesusahan senamnya tadi? Tidak. Baik, sudah bisa ya? Mungkin tadi ada yang mau mereview beberapa gerakannya, singkat saja. Mungkin Ibu bisa? Oke. Ya, silakan. Sangat semangat ya. Di sini boleh? Pakai musik nggak? Enggak usah. Mungkin ada beberapa gerakan yang diingat saja. Ya. Ya. Ha. Ya. Bagus sekali. Ha. Ya. Ha. Terus gini, Mbak. Oh iya, betul. Itu makan otot-otot ya. Ya. Terus Baik. gini lagi. Ya. Ha. Terus gini lagi. Iya, baik. Bagus sekali. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan ya. Dari yang lain juga apakah sudah paham? Baik, sudah paham. Mau diterapkan untuk dilakukan ya? Ya. Supaya rajin beraktivitas fisik sehingga kesehatannya meningkat. Baik, mungkin dari saya itu ya ibu-ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita pelajari bersama-sama hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Lutfiani Salva yang sudah menyampaikan materi tentang DM tipe 2. Nah, baik, saya dapat simpulkan materi kita hari ini yaitu DM sendiri yaitu adalah kadar gula darah melebihi batas normal, yang mana gula darah puasa yaitu normalnya 126 dan gula darah suatu normalnya yaitu 200. Lebih dari 200 itu bisa masuk ke DM. Selanjutnya faktor risiko DM itu ada dua, ada faktor risiko yang dapat dirubah dan ada juga yang tidak dapat dirubah. Untuk pencegahan DM tersendiri yaitu ada dengan cerdik, yaitu C-nya cek kesehatan rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rutin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya kelola stres. Dan untuk penanganan DM sendiri yaitu ada minum obat secara rutin, makan makanan sehat, waspada infeksi kulit dan gangguan kulit, dan yang keempat ada waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, dan hilangnya sensasi. Dan yang kelima yaitu jaga kadar gula darahnya atau cek gula darah secara rutin. Dan yang kelima yaitu aktivitas fisik secara rutin. Dan yang keenam periksa mata secara teratur. Dan yang ketujuh yaitu ada segera minum manis saat keringat dingin, pusing, dan saat beraktivitas. Dan demikianlah acara penyuluhan kita pada pagi hari ini. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum kita tutup, ini kita ada pembagian leaflet ya. Ya, ini bisa dibaca-baca di rumah bersama keluarganya juga ya ibu-ibu. Ini berisi tentang kurang lebih seperti materi kita tadi tapi lebih rinci. Terima kasih ya Kak. Iya. Baik, demikian acara kita pada pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk penyuluh DM tipe 2 ataupun penyandang DM tipe 2.